yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Sentral Citra Grand. Kita percaya bahwa Allah hadir di ibadah kita ini, dan marilah kita sungguh-sungguh dalam beribadah dengan mengikuti beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kita sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi, sebagaimana layaknya kita beribadah di gereja. Yang kedua, pastikan selama ibadah berlangsung, tidak ada yang melakukan aktivitas lain seperti makan, minum, dan mungkin hal-hal yang lain. Yang ketiga, ikutilah ibadah dengan antusias lewat pujian dan penyembahan sebagaimana layaknya di gereja. Yang keempat, pastikan kita memiliki jaringan internet atau kuota yang cukup agar kita bisa mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir, pastikanlah kita bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan antusias sampai kita menerima berkat. Demikianlah aturan-aturan yang bisa kita ikuti selama beribadah online, supaya kita bisa fokus menyembah Tuhan dan lebih lagi di dalam Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi kita di hari yang indah ini. Kita bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Berikan hati yang fokus kepada Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami. Sampai hari ini Tuhan kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Layakan setiap penyembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Biar penyembahan dan pujian ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sama-sama angkat pujian kita, diam di hadirat. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu memandang suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Dari awal kita angkat pujian ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu.
mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari sama-sama mengatakan kepada Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Angkat pujian ini dari awal, minta Tuhan penuhi hati kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu, Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sama-sama nyatakan kepada Tuhan. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Ku rasakan kasih-Mu, amin, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Mari dengan lembut katakan, oh, ku rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan, oh, dan kami bersyukur Tuhan, menyembah-Mu, penuhi
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu, amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sama-sama angkat tangan kepada Tuhan. Ku mengangkat tanganku, ku bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sembah Tuhan, kita masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, haleluya. Kami naikkan syukur kami, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Bapa. Oh haleluya, kami menyembah, kami masuk hadirat-Mu, menyembah-Mu, haleluya, menyembah-Mu. Ku naikkan syukur, haleluya, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyenangkan-Mu, bawa korban syukurku, haleluya, haleluya. Rasakan hadirat-Mu, jamah kami Tuhan, penuhi kami, haleluya, haleluya. Kami sembah, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasa tenang, kami rasa damai. Terima kasih Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kita sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Kamu mau diam di hadirat-Mu Tuhan, diam di hadirat-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya, haleluya. Di hadirat-Mu Tuhan kami rasakan tenang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kini saatnya kami memuji Tuhan, kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, kita mau menyembah Tuhan, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Oleh karena itu, jangan malu-malu, kita bergoyang untuk Tuhan, kita menari untuk Tuhan. Haleluya, kita angkat pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Sama-sama katakan masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian.
pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Lebih lagi kita memuji Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, hadiratnya dengan hati bersyukur, terbangnya dengan pujian, bermasmurlah Dia, nyanyikan dengan baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata di dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Lebih lagi kita sama-sama sungguh lagi. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata di dalam pujian. Saat kami menyembah, yes, dan tanganku terangkat, hadirat Allah umatnya. Sekali lagi saudara katakan, saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata di dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Kau hadir Tuhan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sama-sama masuk hadirat Tuhan, amin. Hari ini biarlah hadirat Tuhan terus menyertai dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, biar firman yang disampaikan boleh menguatkan, boleh meneguhkan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu selalu Tuhan bersamamu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Yang menikmati Tuhan, ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Yes, yang mau lebih lagi Tuhan, menikmati keindahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kita
sama-sama katakan, rindu selalu bersama. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku pisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Nikmati Tuhan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala. Ku nikmati, kami nikmati keindahan-Mu. Amin, yes. Kami nikmati kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita menikmati keindahan yang daripada Tuhan. Kita nikmati keagungan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama katakan dengan sungguh. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati, kami nikmati Tuhan, keindahan dan keagungan-Mu dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami nikmati kemuliaan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari lebih sungguh katakan, oh ku nikmati keindahan-Mu dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih. Syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kembali kita berjumpa di ibadah hari ini, hari Minggu, dan saya berharap kita semua tetap setia dan mengikuti dan bersama-sama beribadah lewat media ini.
Saudara yang Tuhan kasih, sebelumnya mari kita berdoa kiranya firman hari ini memberkati kita. Bapa Surgawi, kiranya hari ini Roh Kudus yang mengajar kami. Kami semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Kami semakin cinta Tuhan, kami semakin sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Biar firman hari ini memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan terdapat dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara yang Tuhan kasihi, kitab Ibrani ini ditulis kepada orang-orang Ibrani yang sudah kurang lebih 20 tahun mereka kenal Kristus. Setelah itu kitab Ibrani ditulis. Untuk apa kitab Ibrani ditulis? Yang pertama, kitab Ibrani ini ditulis isinya adalah pengajaran buat orang-orang Kristen. Kenapa perlu diajar? Karena memang perlu dimuridkan. Kenapa perlu diajar? Supaya menjadi dewasa. Jadi isi kitab Ibrani yang pertama pengajaran, mengajar orang-orang Kristen. Sekalipun sudah lama, mereka tetap perlu diajar. Yang kedua adalah isinya peringatan, teguran. Karena orang Ibrani sudah 20 tahun kurang lebih ikut Kristus, ternyata imannya tidak bertumbuh. Pengenalan kepada Kristusnya lamban. Karena lamban dan tidak bertumbuh, penulis kitab Ibrani berkata, nanti kamu bisa murtad dan tinggalkan Tuhan karena tekanan hidup yang terlalu tinggi. Jadi teguran, berbahagialah saudara yang ditegur dan diajar oleh Tuhan. Kalau ditegur berarti dikasihi. Dan kitab Ibrani menegur jemaat Ibrani supaya mereka bertumbuh di dalam Kristus dengan benar. Yang ketiga, kitab Ibrani ditulis untuk apa? Untuk memberikan dorongan, semangat sekaligus penghiburan. Kenapa? Karena orang-orang Ibrani orang-orang yang bergumul berat. Tidak saja bergumul berkaitan kebutuhan hidup, tetapi bergumul karena tantangan kekristenan yang dihadapi waktu itu sangat berat juga. Itu sebabnya kepada orang-orang di Ibrani dan hari ini juga kepada kita, Tuhan memberikan semangat kepada kita yang sedang bergumul. Walaupun sedikit pergumulannya berbeda. Saya sampaikan waktu lalu di zaman orang-orang Ibrani bergumul. Tidak hanya berkaitan persoalan kehidupan, kebutuhan hidup, sakit penyakit, tantangan pergumulan kehidupan itu saja. Tapi mereka ada pergumulan hidup dari kelompok-kelompok tertentu yang menganiaya mereka. Hari ini kita belum menghadapi aniaya, tapi hari ini kita sedang menghadapi pergumulan lain yang cukup berat. Nah, hari ini saudara, bagaimana caranya kita mau belajar supaya pergumulan yang dihadapi pada akhirnya kita bisa lalui dan kita memenangkan itu. Ada semangat, ada gairah, ada dorongan yang disampaikan kepada kita hari ini seperti pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kepada orang-orang Ibrani, kitab ini disampaikan, hai orang-orang Ibrani, kita ini bergumul, tidak sendirian, ada saksi, ada orang-orang yang telah menjadi saksi bagaimana kita berjuang dan bergumul. Dan saksi itu sebenarnya menjadi contoh teladan dan memberikan spirit buat kita semuanya. Sehingga kita memenangkan sebuah pergumulan. Nah, hari ini saudara, kita akan fokus tidak kepada pengajaran kitab Ibrani, tidak juga kepada teguran kitab Ibrani, tapi kita fokus pada ayat pasal 12 kepada bagaimana orang Ibrani dihibur, dikuatkan, diteguhkan oleh Alkitab. Mari lihat yang pertama. Bagaimana supaya orang-orang Ibrani tetap kuat dengan berbagai macam pergumulan. Perhatikan pada ayat
1 bagian C berkata begini, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Perhatikan sekali lagi, dan berlomba dengan tekun. Penulis kitab Ibrani mengumpamakan hidup ini sebuah perlombaan. Dan ada bahasa tekun, berlomba dengan tekun, hadapi kehidupan dengan berbagai macam pergumulan dengan ketekunan. Kata tekun artinya adalah sabar. Kata tekun artinya berserah sepenuhnya kepada Allah. Itu kata tekun. Dan kata itu terjemahkan dengan bahasa sabar. Dan berserah dengan kehendak kehidupan kita kepada Allah saja. Nah, saudara, untuk menguatkan kata tekun atau pasal 12 ini, maka penulis kitab Ibrani memberikan contoh pada pasal 11. Pada pasal 11 ditulis dalam kitab Ibrani disebut saksi-saksi iman. Siapakah saksi iman itu? Saksi iman itu adalah para nabi, hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian lama yang telah dipanggil oleh Allah, melayani Allah, menjalani kehidupan bersama Allah dengan berbagai macam pergumulan, yang pada akhirnya mereka menang dalam pergumulan. Itu sebabnya pada pasal 12 ayat 1 ada kata banyak saksi. Banyak saksi yang dimaksudkan di sini, saksi-saksi itu adalah saksi-saksi iman. Hai orang Ibrani, kamu sekarang sedang bergumul. Kamu harus belajar bersabar dalam pergumulan kamu. Berserah penuh kepada Allah seperti para saksi iman pada pasal yang ke-11. Bapak Ibu kalau memperhatikan pasal 11 ada saksi-saksi iman di sana. Mereka adalah orang-orang sedang bergumul, ya, seperti Habel, seperti Henok, siapa lagi? Seperti Nuh, seperti Abraham, dan terus. Ini orang-orang yang bergumul, orang-orang yang tidak gampang pergumulannya, berat juga. Tapi mereka menjalani dengan kesabaran, dengan penuh ketenangan, dengan penuh percaya diri, dengan penuh penyerahan bahwa Allah sanggup dan Allah tolong. Saudara bisa bayangkan Nuh dengan kesabarannya. Tiap hari berkata kepada masyarakat di sekitar, saudara bertobatlah. Allah mau menghukum kita, ayo bertobatlah. Setiap hari Nuh berkhotbah di antara masyarakat dan masyarakat tidak menghiraukan dia. Dan mungkin mereka mulai berkata, lu khotbah apa dan lain sebagainya. Hidup ini harus berfoya-foya. Nuh khotbah mengingatkan mereka. Dan mungkin hari-hari terakhir Nuh berkata begini, saudara masuklah dalam bahtera, sebab Allah akan menghukum bumi ini. Dan orang-orang mungkin berkata begini, lu sudah mulai tua, sudah banyak bikin patra di atas gunung, dan mana ada hujan, sedang terik matahari seperti ini, cuaca lagi panas begini, hujan dari mana? Tapi Nuh dari hari ke hari, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun dia berkhotbah menyampaikan kabar baik. Nuh dihina, dicaci maki oleh banyak orang. Nuh berkata, saya belajar bersabar. Dalam kesabarannya, Nuh melihat kemuliaan Allah dan penyelamatan. Belajar dengan tokoh iman, banyak saksi yang telah mendahului kita, yang menang dalam pergumulan dalam kesabarannya. Tuhan berkata kepada Abraham, kamu akan diberkati banyak. Harta sudah banyak buat Abraham, anak belum ada. Untuk menunggu anak lahir, Abraham butuh waktu 25 tahun. Tidak gampang. Butuh waktu yang panjang. Butuh kesabaran. Satu hari, pada Kejadian pasal 15, Abraham seolah-olah dia mulai bimbang dan mulai berpikir, kok sampai sekarang sudah sekian lama kok tidak ada tanda-tanda anak itu. Itu sebabnya dia berpikir dalam hidupnya, nanti kalau aku mati tidak ada orang yang mewarisi harta bendaku.
Eliezerlah hamba itu yang akan mewarisinya. Di saat Abram berpikir demikian, datanglah malaikat. Dan malaikat itu menarik Abram keluar dari kemahnya dan berkata, Abram, lihatlah bintang di langit. Teguhkanlah hatimu, kuatkanlah imanmu, dan belajarlah bersabar. Kira-kira begitu malaikat berkata. Dan pada akhirnya Abraham kembali diteguhkan dan menjadi percaya. Alkitab berkata, kepercayaan Abraham diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Dan setelah sekian lama, akhirnya Abraham punya anak. Butuh waktu 20 tahun lebih untuk satu anak yang menjadi perjanjian Allah dengan Abraham, belajar bersabar. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan temukan banyak hamba-hamba Tuhan dalam berbagai macam penderitaan, mereka sabar, menguatkan iman, meneguhkan hati, berserah kepada kehendak Allah. Yusuf belajar bersabar, berserah kepada kehendak Allah, pada akhirnya menjadi orang hebat. Alkitab berkata bahwa yang namanya Musa itu seorang pemimpin yang lembut, yang sabar sebenarnya, yang lembut hati, bermurah hati. Akhirnya dia melihat Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel dan Tuhan dipermuliakan di antara umat Israel karena kehebatan Musa yang sabar dan lembut hati itu. Itu sebabnya pada waktu kita menghadapi pergumulan, kita harus belajar bersabar. Saya percaya waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Kalau kita menghadapi pergumulan, seringkali kita berkata begini, cepat selesailah, udah gak sanggup lagi lah, gak bisa lagi lah. Aduh kalau enggak ya aku nanti parah, aku nanti bisa miskin, bisa bangkrut. Kita bisa saja berkata seperti Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan? Pergumulan saya hadapi, berapa lama lagi aku dalam kekhawatiran? Seolah-olah tidak sabar dengan berbagai macam pergumulan. Padahal Alkitab mengajar kepada kita, belajar bersabar. Saudara, di dalam kitab Ibrani pasal 12, dikatakan kita ini diumpamakan seperti orang yang menjalani kehidupan seperti orang sedang berlomba. Orang berlomba itu belajar bersabar untuk mencapai sebuah kemenangan. Contohlah, saudara yang bisa dan suka main catur. Semakin pintar orang main catur dan musuhnya juga semakin pintar, semakin lama orang itu main catur. Lama Bapak main catur, setengah jam gak selesai, sabar. 1 jam belum gol juga sabar. Pelan-pelan sabar. Latihannya butuh kesabaran, permainannya juga butuh kesabaran. Sudah bisa bayangkan kalau orang main catur gak sabar, bisa rusak itu papan catur. Dan jangan-jangan gak akan memperoleh kemenangan karena gak sabar, emosian. Betul ya? Orang-orang yang main olahraga di gelanggang olahraga itu untuk mendapat juara itu belajarnya bersabar. Butuh tahunan, butuh puluhan tahun. Waktu perlombaannya juga belajar bersabar. Tidak main langsung menang, belum tentu. Jadi kalau orang bertinju, mempersiapkan tinju bisa tahunan. Pada waktu di atas ring selain ikut peraturan, dia juga harus bersabar. Kalau 12 ronde ya satu-satu dimainkan. Kecuali memang kecuali pemain tinju itu punya keganasan khusus yang gak butuh waktu 12 ronde karena mungkin hebat. Tapi persiapannya kan butuh kesabaran. Jadi kalau kita pengen menang menghadapi berbagai macam pergumulan, belajarlah bersabar. Berserah diri kepada Allah di surga. Saya percaya kalau kita belajar bersabar, berserah kepada Tuhan, saudara akan mengalami seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh iman. Belajar bersabar. Berserah kepada kehendak Allah yang akhirnya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hai suami-suami, istri-istri dan anak-anak di rumah, rekan-rekanku hamba Tuhan, pegang dadamu dan berkata, belajar bersabarlah diriku. Engkau yang duduk di samping istrimu dan anak-anakmu, engkau boleh pegang pundaknya berkata, belajar bersabar istriku, belajar bersabar ya anak-anakku. Saya selalu berkata kepada anak-anakku, sukses itu harus lewati proses. Tidak ada orang sukses tanpa sebuah proses.
Kalau udah bicara proses itu bicara kesabaran hidup pelan-pelan. Yang pada akhirnya kita memperoleh kemenangan. Tidak ada orang sukses tanpa sebuah proses. Karena itu saudara, belajar bersabar untuk menghadapi pergumulan hari-hari ini. Yang kedua, selain kita harus bersabar, pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, penulis Ibrani berkata, marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Itu yang pertama. Ayat yang ketiga, marilah kita mengingat kepada Dia. Kalau saya simpulkan bagian yang kedua, supaya kita bisa memenangkan pergumulan hari-hari ini, kita harus fokus kepada Kristus yang memanggil kita. Kalau Nuh tidak fokus kepada Allah dan perintahnya, Nuh menjadi lemah. Karena tiap hari banyak orang melemahkan dia. Kalau Abraham melihat situasi dirinya dan istrinya, dia menjadi lemah. Tapi karena dia memandang fokus kepada panggilan surgawi, kepada panggilan Allah, dia kembali menjadi kuat. Kalau Yusuf tidak fokus kepada visi ilahi, dia akan putus asa dan menjadi lemah. Tapi karena dia fokus kepada Allah yang memberikan visi yang besar jadi seorang pemimpin, dia menjadi kuat dan berhasil. Karena itu jemaat yang Tuhan kasihi, dikala engkau diperadakan berbagai macam pergumulan, jangan lihat situasi sekarang, jangan lihat hari-hari ini, tapi lihatlah Kristus yang pada akhirnya Anda memperoleh kemenangan. Orang yang menang di hari-hari ini, di masa COVID ini, orang-orang yang kuat di masa COVID ini, bukan orang-orang yang melihat sesuatu dengan kacamata kita pribadi, kacamata kita sendiri, tapi harus melihat dengan kacamata iman, kacamata Allah, bahwa di balik pergumulan ini ada berkat kelepasan dan ada jalan keluar. Kalau hidup ini setiap hari diperhadapkan bermacam-macam pergumulan, kita lihat pergumulannya berat, oh berat, semua berat, nggak ada pergumulan yang ringan. Tapi kalau kita melihat kepada Kristus, ingatlah akan Dia, biar mata kita tertuju kepada Dia, maka kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena itu rekan-rekan yang Tuhan kasihi, sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita hari ini, ingat baik, selain kita belajar bersabar berserah diri kepada Allah untuk menjalani kehidupan, yang kedua, fokuslah kepada Bapa di surga, kepada Allah yang memberkati kita. Fokus, pandang Kristus. Kalau kita lihat kondisi hidup kita, kondisi bangsa kita, kondisi ekonomi kita, kondisi kantor kita, kondisi pekerjaan kita, kondisi keluarga kita, wah kita bisa stres. Tapi kalau kita lihat Tuhan yang hebat, kita akan kuat dan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ayat yang pertama, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sambil kita bergumul dan bersabar, sambil kita melihat kepada Kristus yang berikutnya, berhentilah kita main-main dengan dosa. Berhentilah kita mencari-cari persoalan dan masalah. Berhentilah hidup tidak benar. Alkitab berkata, marilah kita menanggalkan semua beban masa lalu yang tidak ada artinya buat masa sekarang. Tanggalkan semua dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa masa mengingat kita. Tanggalkan semuanya itu. Kita tidak akan pernah melihat kemuliaan dan berkat-berkat yang hebat di saat kita masih hidup dalam dosa. Karena itu tanggalkan semua dosa, beban yang begitu merintangi, supaya perjalanan hidup kita semakin ringan. Percayalah, dosa yang masih menjadi hobi kita, kesukaan kita, yang seringkali merintangi kita, membuat kita kalah, membuat kita hancur, membuat kita tak berdaya. Tapi kalau dosa semua beban ditinggalkannya,
Dan kita tidak lagi ada dalam lingkaran dosa itu. Kita akan berjalan berlari bersama dengan Tuhan. Dan kita memenangkan pergumulan. Karena itu jemaat yang Tuhan kasihi, sekali lagi hari ini khotbah ini biar buat kita semua. Dengar baik. Saya mau kita semua menjalani kehidupan seperti tokoh-tokoh iman. Dan kita bisa mengerjakan itu kalau kita belajar bersabar hari-hari ini. Kita bisa mengerjakan itu, bisa seperti tokoh-tokoh iman di pasal 11. Kalau kita memandang kepada Allah yang memanggil kita dengan kekuatan yang baru, yang hebat itu. Dan kita juga bisa berjalan bersama-sama, kuat dalam berbagai macam pergumulan seperti tokoh-tokoh iman. Kalau kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Saya percaya kalau 3 hal ini menjadi berkat buat kita hari-hari ini, kita semakin kuat diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, kita nyanyi satu pujian kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di saat musim hidupku. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Biar hari ini firman yang kita dengar mengajar kepada kita, memberkati kita, bahwa hidup ini tidak gampang. Hidup ini banyak pergumulan, banyak rintangannya. Tetapi Alkitab menjamin kemenangan kepada kita seperti para saksi iman yang telah bergumul tetapi menang. Kenapa mereka menang? Karena mereka belajar bersabar. Mereka berserah penuh kepada Allah. Mereka hanya memandang kepada Allah yang memanggilnya. Dan mereka meninggalkan segala dosa masa lalunya. Kalau kita mengerti kebenaran ini, maka kita akan diberkati oleh Tuhan dan kita akan memenangkan pergumulan. Saudara hari ini sedang bergumul dan kau butuh kekuatan dari Tuhan.
Mari belajar bersabar. Engkau boleh taruh tangan di dadamu dan berkata, Tuhan, ajar aku bersabar menghadapi berbagai macam pergumulan hari-hari ini. Buat terus ajar kami memandang kepadamu, dan biarkan kami menanggalkan segala dosa dan beban kami. Bapak berkati jemaatmu hari ini yang menaruh tangan di dada, yang mengerti firman hari ini. Apapun yang kami hadapi, biar Roh Kudus yang memberkati kami, menguatkan, mengkokohkan kami, membuat kami belajar bersabar dengan pergumulan hari-hari ini. Dan biar mata kami terus memandang kepada Allah saja di sorga, sumber kekuatan dan jalan keluar buat hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati sidang jemaatmu, berkati kami semua hari ini. Turunkan tangan saudara, biarlah firman hari ini memberkati kita, dan semua diberkati oleh Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman yang hidup. Biar firman hari ini memberkati kami, menguatkan kami. Dalam nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman untuk gereja kita selama seminggu ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah online pada hari ini. Kiranya melalui ibadah ini kita semakin diberkati dan kita semakin antusias dalam mencari wajah Tuhan. Selanjutnya, kami mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi setiap protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada, baik itu di tempat umum maupun di rumah masing-masing. Mari kita membantu pemerintah untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Selanjutnya, gereja kita akan tetap mengadakan ibadah secara online selama bulan ini yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi melalui akun YouTube gereja kita. Selanjutnya kami mengundang seluruh jemaat, baik itu anak-anak muda maupun orang-orang dewasa, untuk bersama-sama bergabung dalam komsel online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung bersama-sama dengan kami, kita mencari wajah Tuhan, kita bersama-sama bersekutu di masa-masa seperti ini, agar kita semakin kuat, agar kita semakin teguh dalam menghadapi masa-masa seperti ini. Selanjutnya kami juga mengundang kepada seluruh anak-anak muda untuk bergabung dalam ibadah WISE Community yang diadakan setiap hari Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan kepada gereja, dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selanjutnya kita juga tetap berdoa kepada Tuhan untuk masa-masa ini, agar masa-masa COVID-19 ini, masa-masa pandemi ini agar cepat berakhir, agar cepat selesai, sehingga seluruh kegiatan masyarakat bisa berjalan kembali dengan normal, seluruh aktivitas sosial kita dapat berjalan kembali dengan normal. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya percaya kita bersukacita dan bergairah menjalani kehidupan ini. Mari kita semua angkat pujian rapnya saja. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, tak usah kau takut. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai.
memberkati umat-Mu yang hari ini beribadah kepadamu. Engkau menguatkan kami dan mengkokohkan kami. Engkau mendesain kami untuk sebuah kemenangan menjadi sebuah kehidupan. Karena kami mencari Tuhan yang adalah sumber kekuatan kami hari ini. Kami terus menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu di hadapan Tuhan. Kiranya Bapa yang memberkati, memimpin, meneguhkan dan melindungi mereka semua. Terima kasih Bapa Surgawi. Sekali lagi hamba berdoa hari ini buat bangsa kami. Kami menaruh bangsa kami di hadapan-Mu. Kiranya Bapa yang memberkati bangsa kami. Biar belas kasihan-Mu atas bangsa kami, atas pemerintahan bangsa kami, atas pergumulan bangsa kami. Kami percaya tangan yang hebat, tangan yang kuat terulur buat bangsa kami. Sehingga negeri kami diberkati dan dihalaukan dari segala macam bentuk bencana dan wabah sekalipun. Kami percaya Tuhan ada di negeri kami dan memberkati bangsa kami. Kami mengakhiri ibadah kami hari ini dalam nama Yesus dan kami percaya minggu ini Tuhan menyertai kami. Karena itu jemaat yang Tuhan kasih hari ini, terimalah berkat anugerah yang melimpah yang datang dari Bapa di sorga, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Kita berjumpa dengan Tuhan. Yang diberkati bersama berkata, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya mengasihi saudara semua. Haleluya. Amin.